Pada 24 September, Ahmed Al-Shara naik podium di sidang umum PBB. Kurang dari setahun yang lalu, bagi sebagian besar diplomat di ruangan itu, ia adalah seorang teroris yang dicari dengan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menawarkan hadiah 10 juta dolar untuk kepalanya. Kini, sebagai presiden baru Suriah, ia telah menukar seragam militernya dengan setelan jas dan aliasnya Abu Muhammad Al-Jawlani dengan nama aslinya. Perjalanannya dari medan perang Suriah, tempat ia pernah memimpin afiliasi lokal Al-Qaeda, menuju jantung diplomasi global, tempat ia kini mencari pengakuan internasional, mungkin merupakan ilustrasi paling jelas tentang betapa rumitnya perang saudara Suriah. Pada 8 Desember 2024, para pejuang Hayat At-Tahrir Al-Syam di bawah komando Shara memasuki Damaskus, mengakhiri 50 tahun kekuasaan keluarga Assad. Serangan kilat yang hanya berlangsung 11 hari itu memaksa Bashar al-Assad melarikan diri ke Moskow dan mengejutkan para pengamat di seluruh dunia. Dari Masjid Umayyah, salah satu tempat suci tertua umat Islam, Shara menyampaikan pidato kemenangan, mendeklarasikan babak baru dalam sejarah wilayah tersebut dan menjanjikan keadilan, kesetaraan, dan perlindungan bagi semua minoritas. Bagi jutaan rakyat Suriah yang kelelahan akibat 13 tahun konflik brutal, kata-katanya membawa janji perdamaian yang telah lama dinantikan. Namun, euforia itu segera berganti dengan kenyataan pahit. Jatuhnya Assad tidak mengakhiri perang saudara, ia justru membuka babak baru yang mungkin bahkan lebih rumit. Bukannya mencapai perdamaian, Suriah justru terjerumus ke dalam gelombang kekerasan baru. Ketegangan etnosektarian kembali berkobar, memicu pembantaian brutal terhadap warga Alawi. Di selatan, Damaskus kini menghadapi intervensi militer Israel yang bertujuan mengubah Suriah Selatan menjadi protektorat Israel secara de facto. Sementara itu di utara, muncul ancaman intervensi lain, kali ini oleh Turki. Terlepas dari hubungan pragmatis dengan Damaskus, Ankara semakin frustasi dengan masalah Kurdi yang belum terselesaikan. Assad mungkin telah lengser, tetapi permainan tahta Suriah masih jauh dari selesai. Para pemainnya telah berganti, tetapi aturan mainnya tetap kejam seperti sebelumnya. Saatnya untuk mencermati keseimbangan kekuatan baru di papan catur Suriah dan bertemu dengan mereka yang kini memegang kartu terkuat. Kita harus memulai kisah kita dengan orang yang kini memegang kunci Damaskus, Ahmed Al-Shara. Biografinya serumit perang saudara Suriah itu sendiri. Lahir di Arab Saudi, ia tumbuh besar di Damaskus sebelum bergabung dengan Al-Qaeda dan berperang melawan pasukan Amerika Serikat di Irak. Selama bertahun-tahun, ia menjadi wajah sayap paling radikal dalam pemberontakan Suriah, dengan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menawarkan hadiah 10 juta dolar bagi siapapun yang dapat memberikan informasi yang mengarah pada penangkapannya. Namun pada tahun 2016, Shara memisahkan diri dari jalur jihad global. Ia memutuskan hubungan dengan Al-Qaeda dan beralih ke sikap yang lebih pragmatis dan moderat. Setelah terdesak bersama sisa-sisa pemberontakan ke provinsi Idlib, benteng terakhir pemberontak, ia membentuk negara kecil yang bertahan hanya berkat persaingan antara Turki, Rusia, dan Iran. Selama bertahun-tahun, daerah kantong Shara dianggap tidak lebih dari sekedar keingintahuan, hampir bukan ancaman nyata bagi cengkeraman kekuatan Assad. Namun, pada Desember 2024, dari Idliblah serangan dilancarkan yang hanya dalam 11 hari menyapu bersih klan Assad dari papan catur Suriah. Berdasarkan deklarasi konstitusional yang diumumkan pada Maret 2025, Shara menjabat sebagai presiden selama 5 tahun sesuai dengan masa transisi. Secara resmi, ini adalah masa pemulihan nasional dan reformasi demokrasi.
Namun seperti biasa, masalahnya terletak pada detailnya. Deklarasi tersebut memberikan Syara kekuasaan yang sangat luas. Dengan dihapuskannya jabatan Perdana Menteri, ia kini memimpin pemerintahan. Di atas kertas, pemerintahan ini tampak terbuka dan inklusif. Terdapat seorang perempuan dan perwakilan dari kelompok minoritas, tetapi dalam praktiknya didominasi oleh rekan-rekan terdekatnya. Jabatan-jabatan terpenting seperti Kementerian Dalam Negeri, Pertahanan, dan Luar Negeri diisi oleh rekan-rekan seperjuangan lamanya dari masa-masa ia di Al-Qaeda. Masih terlalu dini untuk membuat penilaian akhir, tetapi pengaturan ini menimbulkan kecurigaan bahwa yang kita saksikan bukanlah transformasi, melainkan sekadar pertukaran elit. Tidak ada yang menghalangi Syara untuk membangun sistem otokratis yang mirip dengan sistem klan Assad, hanya saja dibalut dengan ideologi baru. Janji Syara untuk Suriah yang baru dan bersatu segera diuji oleh kenyataan pahit. Pada bulan Maret, gelombang kekerasan melanda basis Alawi di pesisir, komunitas asal Assad. Kekerasan ini dimulai dengan bentrokan antara loyalis mantan presiden dan pasukan pemerintah. Sebagai balasan, para pemberontak baru-baru ini yang kini resmi menjadi bagian dari tentara Suriah yang baru menyerbu Latakia dan melakukan pembantaian warga sipil. Menurut laporan, para pejuang mendatangi rumah-rumah dan menanyakan satu pertanyaan sederhana. Apakah Anda seorang Alawi? Jawabannya menentukan hidup atau mati. Diperkirakan sekitar 2.000 warga sipil tewas. Damaskus membantah pembantaian tersebut, mengklaim bahwa pembantaian tersebut dilakukan oleh elemen-elemen yang tidak disiplin, bukannya pasukan reguler. Hal ini membuka ruang untuk spekulasi tentang peran Syara dalam peristiwa tersebut. Namun, pembantaian itu meskipun mengejutkan tidak melemahkan kekuasaannya karena alasan sederhana. Kaum Alawi tidak memiliki pelindung eksternal yang kuat. Singkatnya, tidak ada yang peduli dengan nasib mereka. Situasi di wilayah selatan negara itu tampak sangat berbeda, di mana Syara terlibat konflik dengan kaum Druzi. Berbeda dengan kaum Alawi, mereka tidak sendirian. Israel turun tangan, bukan karena alasan kemanusiaan, melainkan karena rencana besar Perdana Menteri Netanyahu untuk Suriah Selatan. Pada 8 Desember, ketika pemberontak memasuki Damaskus, militer Israel melancarkan Operasi Panah Bashan. Dalam waktu 48 jam, Angkatan Udara dan Angkatan Laut Israel melancarkan lebih dari 350 serangan di seluruh Suriah, menghancurkan sekitar 80% peralatan berat Assad yang tersisa. Pada saat yang sama, pasukan darat Israel melintasi apa yang disebut Garis Ungu yang dijaga oleh pasukan PBB sejak 1974 sebagai perbatasan de facto Suriah Israel. IDF merebut serangkaian posisi strategis di Suriah, termasuk Gunung Hermon yang sering disebut Mata Timur Tengah. Sebagai puncak tertinggi dari jajaran anti-Lebanon, Hermon menjulang tinggi di atas Suriah dan Lebanon. Dengan mengerahkan sistem SIGINT dan peringatan dini yang canggih di sana, Israel memperoleh kemampuan yang belum pernah ada sebelumnya untuk memantau pergerakan pasukan dan menyadap komunikasi jauh di dalam kedua negara. Secara resmi, tujuan operasi Panah Bashan adalah untuk mencegah kekacauan pasca jatuhnya Assad agar tidak menyebar ke perbatasan. Kenyataannya, ambisi Netanyahu jauh lebih besar, mengubah Suriah Selatan menjadi protektorat Israel. Kunci rencana ini terletak pada minoritas Suriah, terutama kaum Druzi. Mengapa Druzi? Ini semua tentang geopolitik dan agama. Druze adalah minoritas etnoreligius yang tinggal di Suriah, Lebanon, dan Israel. Di wilayah Suriah, mereka terkonsentrasi di Provinsi Suwaida, tempat mereka membentuk sekitar 90% populasi. Bahkan di bawah Assad, wilayah tersebut menikmati otonomi, dengan milisi Druze lokal sebagai kekuatan sesungguhnya. Jatuhnya Damaskus menempatkan mereka dalam posisi yang genting. Sebagai non-muslim, mereka memandang kebangkitan Syara dengan kecurigaan yang mendalam, menjadikan mereka sekutu alami bagi aktor eksternal manapun.
Israel memanfaatkan kesempatan ini dengan mengaktifkan kartu truf bersejarahnya hubungan dengan minoritas Druznya sendiri. Selama beberapa generasi, Druz Israel telah bertugas dengan setia di militer. Netanyahu memutuskan untuk menawarkan kesepakatan serupa kepada sepupu mereka di seberang perbatasan. Otonomi untuk Suwaida di bawah payung protektorat Israel. Awalnya, rencana Netanyahu gagal total. Para pemimpin Druz menyatakan kesetiaan kepada Suriah dan membuka perundingan dengan pemerintah Syara untuk mengembalikan Suwaida ke bawah kendali Damaskus. Namun, negosiasi tersebut dengan cepat terhenti dengan ketidakpercayaan di kedua belah pihak yang menyebabkan seringnya bentrokan. Pada Juli 2025, ketegangan memuncak. Damaskus memutuskan untuk menyelesaikan masalah Druz dengan kekerasan. Pasukan pemerintah menyerbu Suwaida secara bertahap mematahkan perlawanan Druz hingga pesawat Israel turun tangan, mengebom pasukan Syara dan memaksa mereka mundur. Pertempuran bulan Juli mengubah gambaran strategis. Pertempuran tersebut mendiskreditkan para pemimpin Druz yang mendukung kompromi dengan Damaskus dan mengangkat Sheikh Hikmat al-Hijri yang sejak awal telah menganjurkan kerjasama erat dengan Israel. Kini, uang dan senjata Israel mengalir bebas ke milisi Druz dan rencana protektorat Netanyahu mulai terwujud. Bagi Damaskus, isu Druz belum terselesaikan, merupakan mimpi buruk strategis yang memberi Israel pengaruh jangka panjang atas urusan internal Suriah. Ambisi Netanyahu bahkan lebih besar lagi. Ia menuntut demilitarisasi wilayah tetangga Quneitra dan Daraa, sesuatu yang tidak dapat diterima Damaskus. Ekspansi agresif Israel di Suriah Selatan bukan hanya masalah bagi Syara, tetapi juga bagi Gedung Putih. Trump punya rencana sendiri untuk pembukaan Suriah baru. Kebijakan Amerika Serikat terhadap Suriah dengan sempurna menggambarkan fleksibilitas Washington dalam menerapkan prinsip-prinsipnya sendiri. Teroris masa lalu yang dulunya memiliki hadiah 10 juta dolar bisa menjadi mitra kunci masa kini. Bagi Donald Trump, presiden yang sekaligus pengusaha, masa lalu Ahmad al-Shara tidaklah penting. Di dunianya, kebijakan luar negeri lebih mirip audisi untuk acara realitas daripada debat kabinet. Trump tidak meneliti dokumen intelijen. Ia menilai orang berdasarkan jabat tangan, kekuatan karakter, dan apakah mereka bisa menjual cerita yang bagus kepadanya. Dan justru kisah seperti itulah, kisah seorang mantan teroris yang kini bisa menjadi mitra Amerika dan membantu melepaskan Suriah dari orbit Iran yang diajukan Saudi kepada Trump. Ketika Trump mengunjungi Arab Saudi pada bulan Mei, putra mahkota Mohammed bin Salman memanfaatkan kesempatan itu. Ia membawa Syara ke Riyadh dan mengatur pertemuan. Syara berjanji untuk menormalisasi hubungan dengan Israel dan bergabung dengan perjanjian Abraham. Janji itu cukup bagi Trump, yang kemudian mengumumkan akan mencabut semua sanksi terhadap Suriah. Trump sebenarnya memberi Suriah awal yang baru dengan imbalan kebijakan pro-Amerika. Namun, rencananya menemui satu kendala. Benjamin Netanyahu yang lebih memilih mengebom Damaskus daripada bernegosiasi dengan Syara. Sementara itu, ketika perhatian tertuju pada Suriah Selatan, krisis lain muncul di utara. Presiden Erdogan mulai mempertimbangkan operasi militer lainnya dan seperti biasa, alasannya adalah Kurdi Suriah. Pada tahun 2012, Recep Tayyip Erdogan berjanji kepada para pendukungnya bahwa ia akan segera sholat di Masjid Umayyah di Damaskus. Ia tidak menyangka dua hal. Ia akan menunggu lebih dari 1 dekade hingga Asad jatuh dan bahwa penguasa baru Damaskus adalah Ahmad al-Shara. Ini bukanlah hasil yang diinginkan Ankara. Selama bertahun-tahun, Turki telah menggelontorkan dana dan senjata ke kelompok-kelompok pemberontak pro-Turki, berharap mereka akan merebut kekuasaan dan menarik Suriah ke dalam orbit Ankara. Saat ini, meskipun Syara bukan pilihan pertama Turki, Ankara melihat Suriah baru sebagai mitra penting untuk memajukan dua tujuan utamanya. Yang pertama adalah menyelesaikan krisis pengungsi.
Pada saat Assad jatuh, sekitar 3 juta warga Suriah berada di Turki, membebani perekonomian dan memicu ketegangan sosial yang berkelanjutan. Suriah yang stabil di bawah pemerintahan yang bersahabat adalah satu-satunya harapan Ankara untuk kepulangan massal. Hampir 1,5 juta orang telah kembali, tetapi 2,5 juta masih tersisa. Prioritas kedua, dan yang jauh lebih penting, adalah menyelesaikan masalah Kurdi untuk selamanya. Turki membutuhkan otoritas yang kuat dan terpusat di Damaskus untuk menghancurkan aspirasi Kurdi, tidak hanya untuk kemerdekaan, tetapi bahkan untuk otonomi. Ankara tidak akan pernah menerima Suriah yang difederalisasi karena menganggapnya sebagai ancaman langsung terhadap integritas teritorial Turki sendiri. Itulah sebabnya Ankara menyambut baik kesepakatan bulan Maret antara Damaskus dan Kurdi yang menyerukan integrasi pejuang Kurdi ke dalam tentara Suriah. Namun, kesepakatan itu tidak pernah berlaku dan kesabaran Turki semakin menipis. Menurut laporan tidak resmi, Ankara telah memperingatkan Damaskus bahwa jika tidak ada kompromi dengan Kurdi yang tercapai hingga akhir tahun, mereka akan melancarkan intervensi militer lagi. Keberadaan pangkalan Amerika Serikat di wilayah Kurdi merupakan faktor yang meredam, tetapi Ankara tampaknya yakin dapat meyakinkan Trump untuk memberikan lampu hijau bagi operasi tersebut. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab juga memiliki kepentingan besar dalam permainan ini. Sementara Turki dan Israel mengejar tujuan mereka melalui kekuatan, negara-negara Teluk bersiap untuk memainkan peran yang berbeda. Mereka memegang kunci atas apa yang paling penting bagi Suriah yang baru, dana untuk rekonstruksi. Pada tahun-tahun awal Perang Saudara, Riyadh dan Abu Dhabi menggelontorkan dana untuk pemberontakan Sunni, berharap Assad segera jatuh. Ketika upaya itu gagal dan Assad semakin bergantung pada Iran, negara-negara Teluk berbalik arah dan berdamai dengan Damaskus. Logikanya sederhana. Lebih baik berurusan dengan Assad daripada melihat Suriah berubah menjadi satelit Iran. Kini, setelah Assad lengser, logika yang sama berlaku. Hanya saja kini, Turki telah menggantikan Iran sebagai pesaing utama. Bagi Riyadh dan Abu Dhabi, Suriah yang didominasi Ankara akan menjadi mimpi buruk strategis, perwujudan ambisi Neo-Ottoman Erdogan. Itulah sebabnya mereka ingin memperkuat pemerintahan Syara, memberikan kemerdekaan yang cukup untuk melawan tekanan Turki. Arab Saudi telah menjanjikan setidaknya 6,4 miliar dolar untuk investasi di Suriah. Uni Emirat Arab tidak jauh tertinggal. Raksasa logistik yang berbasis di Dubai, DP World, menandatangani kesepakatan senilai 800 juta dolar untuk mengembangkan pelabuhan strategis Tartus. Ini bukan bantuan kemanusiaan, melainkan pembelian saham geopolitik di Suriah yang baru. Namun, papan catur Suriah tidak akan lengkap tanpa dua pemain yang hingga Desember memegang kartu, Iran dan Rusia. Bagi Iran, jatuhnya Assad merupakan bencana strategis. Kejatuhan ini tidak hanya menghantam pengaruh Teheran di Suriah, tetapi juga seluruh arsitektur keamanannya, poros perlawanan. Pemerintah baru di Damaskus, mengingat dukungan besar Iran terhadap Assad, memperlakukan Teheran sebagai musuh. Kedutaan besar Iran yang diserbu oleh para demonstran tepat setelah rezim tersebut runtuh masih ditutup. Damaskus telah melarang masuknya warga negara dan barang-barang Iran, dan para pejabat bahkan mempertimbangkan ganti rugi perang senilai 300 miliar dolar dari Iran. Semua milisi pro-Iran telah resmi meninggalkan Suriah. Yang tersisa hanyalah jaringan Garda Revolusi Iran (IRGC) tersembunyi yang masih berusaha menyelundupkan senjata ke Hizbullah, tetapi pasukan keamanan Suriah terus membongkarnya. Dengan Moskow, situasinya berbeda. Ketika pemberontak melancarkan serangan pada Desember 2024, Rusia tidak bergerak sedikit pun untuk menyelamatkan Assad. Sebaliknya, Rusia segera menghubungi Ahmed al-Shara menyadari kenyataan baru tersebut. Imbalannya jelas, kedutaan Rusia tetap buka dan pangkalan-pangkalan utamanya, Meimim dan Tartus, tetap utuh.
Syara berbicara dengan Vladimir Putin dan mengusulkan gagasan awal yang baru. Putin mengundangnya ke Moskow pada bulan Oktober, kota yang sama yang kini menampung Assad di pengasingan. Namun, keselarasan ini harus dibayar mahal. Yakin dengan posisinya, Syara mendesak Kremlin dengan keras. Perundingan sedang berlangsung mengenai pangkalan Rusia dan pembayaran utang Suriah yang sangat besar kepada Rusia sebesar 20 miliar dolar. Damaskus juga telah membatalkan kontrak Rusia untuk mengelola Tartus dan ingin berhenti mencetak mata uangnya di Rusia. Namun, Suriah di bawah Assad telah tumbuh begitu bergantung pada Moskow sehingga mustahil untuk menggantikannya dalam semalam. Oleh karena itu, pragmatisme Syara pada dasarnya hanyalah perhitungan yang dingin. Rusia bisa dikatakan berhasil mempertahankan pijakan fisiknya di Suriah, tetapi statusnya tidak. Dari peran sebagai pialang kekuasaan utama, Rusia telah diturunkan statusnya menjadi seperti bagian dari dewan direksi pihak lain. Syara secara sinis memanfaatkan kehadiran militer Rusia sebagai alat tawar-menawar dalam perundingan dengan Turki, Israel, dan Amerika Serikat. Dalam permainan baru yang kompleks ini, aliansi-aliansi yang mengejutkan mulai bermunculan. Moskow bahkan menjadi kartu andalan Perdana Menteri Netanyahu saat ia melobi Washington untuk mendapatkan persetujuan diam-diam dari Amerika Serikat agar pangkalan Rusia tetap berada di Suriah. Dalam pandangan Netanyahu, kehadiran Rusia dapat menjadi penghambat ambisi Ankara. Dengan demikian, jatuhnya Assad tidak mengakhiri permainan tahta Suriah. Ia hanya membuka babak baru yang bahkan lebih tak terduga. Bidak-bidak di papan catur telah berubah, tetapi taruhannya tetap sama, kendali atas jantung Levant. Di pusat persaingan ini berdiri Ahmed al-Shara, seorang pemenang yang juga seorang sandera. Posisinya merupakan paradoks strategis. Jadi, mari kita rangkum. Dia adalah presiden Suriah, tetapi otoritasnya atas negara itu sebagian besar ilusi. Wilayah timur laut masih berada di bawah kendali Kurdi, yang dengannya Damaskus telah gagal mencapai kompromi selama berbulan-bulan. Hal ini membuat frustasi Turki yang mengancam akan melakukan intervensi militer lagi. Di selatan, situasinya bahkan lebih buruk. Syara tidak hanya menghadapi kebuntuan dengan Druze, tetapi juga serangan Israel yang merayap yang tujuan utamanya adalah melucuti kendalinya atas seluruh wilayah di selatan ibu kota. Kompleksitas posisi Syara terlihat dalam setiap aspek kebijakannya. Presiden baru ini berusaha menjaga setiap opsi tetap terbuka, kecuali terhadap Iran yang telah ia sikapi dengan jelas-jelas bermusuhan. Ia menjalin hubungan dengan Turki sambil menggunakan petrodolar Teluk sebagai penyeimbang finansial agar tidak terseret ke orbit Ankara. Demikian pula, ia menyeimbangkan antara Washington dan Moskow, memperdalam hubungan dengan Trump untuk mendapatkan keringanan sanksi, sekaligus menjaga dialog dengan Putin dan membiarkan pangkalan Rusia tetap berada di tempatnya, memperlakukannya sebagai alat tawar-menawar yang berharga. Dalam bulan-bulan pertamanya menjabat, Syara telah muncul sebagai politisi yang cekatan, dengan terampil menyeimbangkan tuntutan kekuatan-kekuatan yang bersaing. Namun, bahaya yang dihadapinya sangat besar. Pada akhirnya, ia bisa terjepit di antara Turki dan Israel, dua negara dengan visi yang sangat berbeda untuk Suriah pasca Assad. Ankara menginginkan negara yang kuat dan tersentralisasi, sementara Israel mendorong federalisasi. Ironisnya, harapan terbaik Suriah mungkin terletak pada Amerika Serikat. Presiden Trump yang frustasi dengan kebijakan garis keras Netanyahu dan bertekad untuk memasukkan Suriah ke dalam perjanjian Abraham memiliki pengaruh untuk menekan Israel agar berkompromi. Apakah ia akan beralih dari kekesalan pribadi ke tekanan publik yang terbuka? Ada tanda-tanda bahwa ia mungkin akan melakukannya.
Pada September 2025, Trump memaksa Netanyahu untuk menerima rencana Gaza yang mencakup penarikan pasukan IDF secara bertahap dan pengawasan internasional atas rekonstruksi di bawah kepemimpinannya sendiri. Jika ia dapat memaksa konsesi terkait Gaza, sebuah isu sentral dalam politik Israel, ia mungkin dapat melakukan hal yang sama terkait Suriah yang kurang berpengaruh di Yerusalem. Untuk saat ini, ketidakpastian mendominasi. Di pusat badai ini berdiri Ahmed al-Shara. Otoritas dan kemampuannya untuk bermanuver di antara kekuatan-kekuatan besar tetap menjadi satu-satunya perekat yang menyatukan negara Suriah yang babak belur setelah 13 tahun perang saudara. Tanpanya, Suriah dapat kembali terpecah-pecah berdasarkan garis etnis dan geopolitik. Permainan tahta Suriah pada akhirnya adalah pertarungan untuk kelangsungan hidup Shara sendiri. Kebangkitannya dari Idlib hingga ke gedung-gedung PBB belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi ujian kepemimpinan yang sesungguhnya masih menanti. Akankah mantan Emir Al-Qaeda ini menemukan jati dirinya sebagai negarawan yang mampu menyatukan bangsa yang terpecah belah dan melawan pihak-pihak yang lebih kuat? Atau akankah ia, seperti banyak pendahulunya, dipatahkan oleh logika kejam politik negara-negara adidaya? Untuk saat ini, permainan masih berlanjut dan semua mata tertuju pada sang singa baru Damaskus.